bersyukur sekali bisa hadir di dalam rangkaian Milad ke-85 Darul Dakwah wal Irsyad yang selama 85 tahun mengembangkan kegiatan dakwah di Sulawesi Selatan dan di berbagai tempat khususnya di Indonesia Timur. Jadi tadi saya sampaikan ini adalah contoh bagaimana keseriusan, ketekunan, kerja keras, konsistensi dirawat sehingga sebuah kegiatan dakwah bisa sampai lebih dari 85 tahun. Dan saya pesankan lebih fokus ke depan supaya lebih banyak lagi hal baru dikerjakan. Kemudian yang kedua, saya mengajak kepada semuanya, ini kesempatan untuk kita melakukan perubahan. Dan harapannya nanti lebih banyak lagi yang ikut di dalam barisan perubahan dari Sulawesi Selatan. Pak, isu yang lainnya langsung aja Pak, nanti soal malam ini kan Bapak akan menghadiri di KPK. Ya, jadi ini sekarang saya langsung ke bandara. Insya Allah akan langsung ke Jakarta mau hadir acara di KPK. Persiapannya bukan sejauh apa aja Pak? Apa baca-baca atau bagaimana Pak kondisi? Jadi saya akan menceritakan saja apa yang sudah dikerjakan selama ini. Jadi sepanjang perjalanan saya sejak zaman mahasiswa mengkampanyekan bergerakan mahasiswa untuk apa? Melawan namanya KKN waktu itu, korupsi, kolusi, nepotisme, dan itulah semangat perjuangan ketika zaman mahasiswa. Lalu ketika saya berada di kampus, karena saya tugasnya di kampus, maka saya membuat mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Satu-satunya kampus di Indonesia yang menerapkan anti korupsi mata kuliah wajib. Lalu ketika saya bertugas di DKI Jakarta, saya membentuk KPK Ibu Kota untuk mencegah praktek. Jadi saya akan ceritakan apa yang sudah kami kerjakan. Pak JK tadi gimana Pak? Ya. Pak JK seharian ini. Oh, senang sekali dari mulai pagi. Cuma dari tadi malam. Ya. Dari tadi malam. Jadi banyak ngobrol, banyak diskusi. Ini kesempatan untuk banyak tukar pikiran. Pak tadi menganggap Pak JK sebagai ayah gimana Pak? Ya, sebagai orang tua. Memang dari dulu. Jadi bukan baru sekarang. Pak JK itu seperti orang tua sendiri. Dan kalau dibilang hubungannya bukan baru sekarang ketika Pilpres, sudah lama sekali. Dengan Pak JK itu panjang sekali. Pak Anies, soal Bawaslu, Pak Anies kan kalau dari Bawaslu tanggapannya boleh aja kalau Timnas Amin mau melaporkan soal penurun dari Bawaslu mengatakan kalau Timnas Amin mau melaporkan soal take down Videotron itu nggak apa-apa. Kalau Pak Anies sendiri ada instruksi terus untuk ke Timnas Pak? Kami lebih banyak mikirkan tentang bagaimana menurunkan harga kebutuhan pokok daripada ngomentarin soal itu. Tapi kalau misalnya ini nggak dapat tindakan tegas dari Timnas Amin, apa nggak ada kekhawatiran ini sebenarnya? Saya ingin sampaikan bahwa netralitas itu harus didisiplinkan. Tidak bisa hanya pernyataan. Netralitas itu harus jadi kenyataan. Dan itu artinya kalau ada sikap yang tidak netral, maka pemerintah harus menegur. Kalau ada pihak-pihak di jajaran pemerintah yang melarang pemasangan yang legal, yang sesuai ketentuan, nah itu berarti tanda tidak netral. Dan tanda tidak netral itu bukan hanya Bawaslu, harusnya aparatur pemerintah yang harus didisiplinkan. Jadi saya ingin tegaskan soal netralitas itu harus diwujudkan betul. Dan saya pesan bagi semua, apabila ada ASN yang karena dia netral, karena dia tidak memihak, lalu malah kena sanksi, ini komitmen kami. Ketika kami terpilih dan kami bertugas, maka mereka akan dikembalikan. Sanksinya akan ditiadakan. Karena sikap-sikap netral itu justru harus dijaga. Dan saya percaya netral itu tidak perlu biaya, nggak perlu kegiatan ekstra. Menjadi tidak netral, menjadi intervensi malah perlu usaha khusus. Jadi bagi ASN, TNI, Polri, pesannya sama. Yuk kita jalankan perintah Presiden untuk netral. Dan bila ternyata netral dapat sanksi, demosi, dan digeser dan lain-lain, komitmen kami ketika kami bertugas, aparat sipil, TNI, polisi yang
terkena sanksi karena netral justru akan dikembalikan. Oh iya Pak, untuk minggu ini kan nanti ada debat cawapres, untuk selanjutnya itu debat capres Pak. Temanya tentang energi dan juga sumber daya. Lalu mungkin dari Bapak apa yang akan ditawarkan gitu Pak? Nanti aja pas debat. Nanti debat dulu.